pindah bukan hanya dengan balok, tapi dengan elemen abutmentnya ini juga dia akan mengalami perpindahan atau displacement. Nah, makanya kita buat baik untuk shear muai dan juga posisi celah antara abutment dengan balok, kita buat namanya space yang dimana ini nanti diisi oleh elemen struktur. Nah, inilah yang dinamakan dengan bearing pad. Nah, itu pengantar singkat kenapa harus ada bearing pad dan kenapa dia harus dipasang di bawah balok. Kemudian kenapa di sini harus ada spasi ya, atau ada space, ada rongga. Okay. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, di sini saya sudah siapkan. Jadi di sini kita kemarin sudah buat sampai pembersihan selesai ya. Kalau saya lihat di sini sebentar. Ini modelnya sudah seperti ini. Ini sudah ramai. Oke, ini saya. Halo, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalomata di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih menantikan kelanjutan video di channel saya ini. Saya ucapkan permintaan maaf karena harusnya dalam seminggu saya 2 kali upload, tetapi karena ini ada tugas maka tidak bisa terpenuhi. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau bagi teman-teman yang baru menemukan channel Polindo Engineering, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, berhubung hari ini saya ada di Jakarta dan saya punya kesempatan, maka di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit, yaitu membuat bearing pad dan juga akan menjawab pertanyaan yang belum sempat saya jawab di tutorial sebelumnya. Dan jika merasa video di channel saya ini bermanfaat, silakan ditekan tombol like, share bagi yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat membuat video tutorial mengenai software-software teknik sipil. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi kita di hari ini. Saya buat itu sampai pada nomor 1, oke, 2, dan nomor 3 ya. Nah, hari ini saya akan membagikan yang tutorial yang ke nomor 4, oke, untuk menjawab pertanyaan dari para subscriber sekalian. Jadi, jika ada yang belum mengerti atau masih perlu ingin ditanyakan lagi, silakan komen di kolom komentar dan pastikan dijelaskan secara terperinci seperti apa yang ingin ditanyakan. Kenapa? Karena untuk setiap pertanyaan itu mungkin saya akan gabung menjadi saya kumpul dulu ya. Saya kumpul kemudian saya buat checklist seperti yang ini. Nah, setelah saya buat checklist seperti ini lalu saya jawab di dalam tutorial video. Karena menurut saya itu lebih efektif daripada saya membahasnya satu persatu, bikin videonya satu persatu. Karena itu nanti tidak ada keterwakilan antara pertanyaan yang sudah ditanyakan beberapa kali dan pertanyaan yang baru. Jadi di channel saya ini saya menampung pertanyaan, kemudian saya checklist mana yang menjadi keterwakilan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, dan saya buatkan videonya khusus video untuk menjawab. Jadi aku beri nama itu nanti question and answer session ya, jadi Q&A. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang bearing pad ya. Nah, bearing pad ini sebenarnya adalah suatu elemen struktur jembatan yang berfungsi untuk membuat jembatan itu punya perilaku elastis. Kenapa? Karena begini, di screen bisa dilihat kalau kita pernah pelajari tentang mekanika rekayasa, oke. Nah, biasanya struktur jembatan itu konstruksinya, oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, konstruksinya adalah simple beam. Oke. Konstruksinya simple beam. Artinya konstruksinya itu adalah konstruksi yang sederhana. Oke, ini saya hapus dulu semua. Oke. Nah, dia simple beam. Ini saya coba jelaskan. Kenapa? Karena saya ingin di channel saya ini saya bukan hanya membahas tentang bagaimana caranya menggunakan software, tetapi saya juga membahas bagaimana pemahaman strukturnya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Untuk jembatan di dalam mekanika teknik kita mengenal dia sebagai simple beam, oke.
Jadi dia terletak di atas 2 perletakan. Oke. Nah, perletakan itu yang pertama dinamakan perletakan sendi. Jadi ini sekaligus kita mereview pelajaran kita waktu kita kuliah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang satunya lagi, ini yang kedua adalah perletakan atau tumpuannya. Kalau kita bicara bahasa sehari-harinya, kita tumpuan, oke. Tumpuan roll. Nah, oke. Oh, sorry. Ini agak miring ya. Oke, ini saya gunakan seperti ini, yang satunya lagi seperti ini. Kemudian roll. Nah, apa yang membedakan dari tumpuan ini? Oke, jadi tumpuan sendi dia mampu menahan 2 gaya. Oke. Yang satu gaya vertikal, kemudian yang satunya gaya horizontal. Nah, kemudian untuk tumpuan roll dia mampu menahan satu gaya, yaitu gaya tegak lurus bidang gelincir. Oke, jadi gayanya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan model gelincirnya, bidang gelincirnya adalah bidang yang ini. Oke, ini bidang yang ini. Nah, gayanya itu adalah yang tegak lurus seperti ini. Oke. Nah, ini harus tegak lurus seperti ini. Saya gunakan warna lain ya. Nah, dia akan seperti ini gayanya. Nah, tegak lurus bidang gelincir. Nah, apa yang membuat jembatan mempunyai struktur seperti ini? Nah, jadi jembatan itu didesain dia elastik. Jadi saya ulangi sekali lagi, dia jembatan itu didesain elastik, tidak kaku. Kenapa? Nah, saya tambahkan penjelasannya seperti ini. Kalau kita mempelajari perilaku di jembatan, oke, jadi saya gambarkan dulu seperti ini ya. Ini tumpuannya seperti ini. Ini saya bawa lagi ya. Nah, tumpuannya seperti ini tumpuan sendi ya. Oke, seperti ini. Lalu ini ada batang balok, oke, atau beam ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini bekerja berbagai macam gaya. Oke. Kalau di jembatan, di perencanaan itu ada namanya berat sendiri, kemudian ada juga beban kejut. Beban kejut ini beban rem, kemudian ada juga beban angin, kemudian ada beban termis, juga beban gempa di situ. Nah, jadi saya akan coba mengurutnya satu demi satu. Nah, jadi ketika diaplikasikan dalam bentuk elemen struktur, oke, jadi dia jadinya seperti ini. Perhatikan di gambar ini ya, saya coba tampilkan gambar strukturnya di Revit. Kalau kita perhatikan bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kenapa? Karena di sini, oke, di sini itu strukturnya tidak, kalau kita perhatikan strukturnya itu tidak menyatu, oke. Strukturnya itu tidak menyatu dengan antara balok dengan abutmennya, tidak boleh menyatu. Nah, di sini ada space ya. Kalau kita perhatikan, di sini ada space seperti ini. Nah, kenapa harus ada space? Nah, ini penjelasannya. Jadi, ketika kita mendesain jembatan, oke, di sini bentuk abutmennya contoh saya contohkan seperti ini ya. Jadi ini seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, ya kita flashback sedikit. Oke. Seperti ini mungkin ya. Nah, biasanya ini saya perbesar ya. Di bagian ini ada sesuatu yang menahan. Jadi kalau ini balok, oke, saya gunakan warna lainnya. Ini balok girder kita ke sana ya. Oh sorry, warnanya kurang, belum diganti ya. Oke, nah ini seperti ini. Ini baloknya, oke, seperti ini. Kemudian seperti ini dan seperti ini. Sorry, ini ya. Dia seperti ini. Nah, dia seperti ini, dan seperti ini. Oke, nah, ketika terjadi gaya rem, maka otomatis ban dari kendaraan, entah itu motor atau mobil, oke, akan menghasilkan namanya beban kejut. Oke, seperti ini. Ini saya namakan P.
Nah, otomatis di sini terjadi perpindahan bentuk dari bukan terjadi perpindahan bentuk, tapi terjadi perpindahan posisi dari elemen struktur itu sendiri. Dalam hal ini baloknya. Nah, dia akan bergeser ke arah sini. Oke, saya detailkan lagi. Dia mungkin akan bergeser seperti ini. Nah, oke, yang pertama. Yang kedua, ketika dia bebannya cukup besar, katakanlah mobil trailer atau kontainer, pasti massa, massa daripada kendaraan itu, dikali dengan gaya, dikali dengan perpindahannya, akan menghasilkan perpindahan yang cukup besar. Nah, itu harus dihitung. Nah, menghasilkan berapa tebal dari siar muainya. Jadi ini namanya siar muai. Nah, siar muai. Nah, sekarang kalau kita melakukan pengecorannya itu monolit atau kita satukan antara elemen balok dengan abutmennya, maka ketika gaya ini terjadi, gaya seperti ini terjadi, dia akan menekan dan akan mengakibatkan bagian elemen belakang saya namakan ini back wall ya. Back wall-nya ini nanti akan mengalami crack atau retak karena dibebani secara repetisi, dibebani secara terus-menerus ini. Elemen bebannya akan datang seperti ini secara terus-menerus. Nah, maka itulah penyebab pertama kenapa dibuat siar muai. Nah, yang kedua, untuk bagian bawah, kenapa tidak menyatu juga dengan abutmennya? Nah, karena kalau dia menyatu dengan abutmennya yang ini, bidang ini menyatu, katakanlah seperti dicor monolit ya, maka di sini tidak akan terjadi perpindahan. Kenapa? Karena elemennya strukturnya menyatu, tidak akan berpindah dia, meskipun besaran gayanya seperti apa. Nanti justru dia akan pindah, bukan hanya dengan balok, tapi dengan elemen abutmennya ini juga dia akan mengalami perpindahan atau displacement. Nah, makanya kita buat baik untuk siar muai dan juga posisi celah antara abutmen dengan balok, kita buat namanya space yang dimana ini nanti diisi oleh elemen struktur. Nah, inilah yang dinamakan dengan bearing pad. Nah, itu pengantar singkat kenapa harus ada bearing pad dan kenapa dia harus dipasang di bawah balok. Kemudian kenapa di sini harus ada spasi ya, atau ada space, ada rongga. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, di sini saya sudah siapkan. Jadi di sini kita kemarin sudah buat sampai pembesian selesai ya. Kalau saya lihat di sini sebentar. Ini modelnya sudah seperti ini. Ini sudah ramai. Oke, ini saya close dulu. Oke, seperti ini. Untuk elemen-elemen lain sebenarnya sudah saya buat hanya untuk kesempatan di tutorial yang saya buat ini, itu saya hidden dulu, saya sembunyikan. Kenapa? Untuk mengurangi beban kerja daripada laptop saya ini. Kenapa? Karena kalau kita gunakan, nah ini perhatikan layar, kalau kita gunakan semuanya dalam bentuk 3D view seperti ini, maka dia akan mengalami sedikit perlambatan performa karena kita melihatnya dalam bentuk 3D. Nah, makanya selain saya tampilkannya dalam bentuk medium, dan juga saya hidden, nah, itu tujuannya untuk kita mempermudah. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan di sini saya ke struktural dasar balok ya di sini. Nah, bearing padnya itu nanti akan duduk di sini ya. Nah, perhatikan karena kinerja ini memakan banyak memori ya. Nah, bearing padnya kalau saya asumsikan, bearing padnya mungkin akan duduk di sekitar ini. Nah, kalau kita melihat gambar perencanaannya, ini saya sudah buat di sini untuk struktur ya, untuk bearing padnya sebentar. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Jadi dia benar-benar tidak tidak menyatu. Nah, sekarang untuk detail bearing pad kita perhatikan di sini, bentang kita ini kan ada di 15 meter ya. Nah, maka untuk dimensi elastomer bearing pad ini sudah ditentukan. Ditentukan di sini
Untuk lebarnya di sini 350, oke. Kemudian untuk B-nya di sini 250, sedangkan untuk tebalnya ini di sini 52 mili atau 5 cm ya. Nah, karena di sini saya menggunakan karet, oke, maka saya menggunakan tebal yang 5 cm. Tetapi ada juga yang menggunakan plat baja. Di sini plat bajanya ini tebalnya di sini kurang lebih 3 mili. Oke. Nah, ini jadi untuk bentuk struktur daripada abutment kita tempatkan bantalan atau bearing plate-nya posisinya seperti ini. Jadi dari bagian as ini, oke, dari bagian as ini ke bagian dalam, oke, dari bagian as, oke, as bearing plate ya, ke bagian dalam ini jaraknya, ini kalau kita skalakan ya, ini kalau saya skalakan dia, coba saya ambil, ini skala berapa ya, potongan C, oke, ini A, kemudian ini bagian B. Nah, di sini nilainya A plus 100. Oke, jadi untuk A-nya ini lebarnya, oke, plus 100. Nah, sini kemudian untuk bagian kedua sisinya di sini 50-50 ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, berarti di sini saya gunakan untuk ukuran elastomernya adalah seperti ini. Jadi ini untuk tampilan A, yang ini untuk tampilan B di potongan jembatannya, potongan melintang pada kepala jembatan. Kalau kita lihat denanya seperti ini. Jadi yang A ini yang adalah 350, sedangkan yang B ini adalah 250. Oke, kemudian tebalnya di sini adalah 41 ya, di sini 41 mili. Tapi di sini saya bulatkan space-nya, saya jadikan 50 mili saja atau 5 cm karena kita menggunakan karet elastomer. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini posisinya. Di sini ada tonjolannya. Jadi dia 50-50 cm, kemudian B. Begitupun untuk A di sini. Jadi dia berbeda ya, tidak boleh sama. Nah, bagian kepala jembatannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini yang bagian 350. Oke, seperti ini. Ini skalanya 200 kalau tidak salah ya. Kita coba ke skala dimension style. SC-nya berapa di sini ya? Dimensi 200 ya, betul itu tadi. Kalau saya lihat dimensi 200 itu 350 ya. Oke, di sini saya ambil dari sini saja, ini ke sini ya. Nah, ini skalanya kita kali 2 ya, berarti ini 20, 25, ini harusnya sudah jadi ya, 50. Oke, lalu yang ini 40 ya. Oke, kita ukur yang ini. Tiga 35 ya, selisih sedikit, selisih kurang lebih 2 cm. Oke, jadi kita buat lebarnya 40x40 dulu. Nah, caranya seperti apa? Perhatikan di sini. Kita posisikan dulu dia berada dengan tepat di bawah balok ya. Jadi yang saya perlukan di sini adalah gambar dari potongan melintang. Oke, kita lihat di sini potongan melintang. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini kita buat mengikuti. Oke. 45 kita tambahkan 55 cm, lalu dalamnya itu jadinya luarnya 50 kemudian dalamnya itu 45 karena kita harus melihat balok kita di sini. Nah, seperti ini. Ini kan 45 cm ya. Nah, oke, kita ke dasar balok di sini. Nah, perhatikan gambar potongannya. Ini kan jaraknya sudah ada ini. Oke, kita lihat di sini jarak ini ke sini itu ada 5 cm. Nah, berarti karetnya nanti kita akan buat seperti ini. Jadi kita ke reference line ya. Ke reference line di sini, ke structure, kemudian kita ke reference plane.
Oke, saya buat seperti ini. Ini saya tarik ya. Ini seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau mau kita buat dia menggunakan family sendiri. Saya coba ya, di sini file, kemudian saya new, saya buat family. Nah, di sini saya gunakan dia untuk template-nya generic saja ya, generic model. Oke, seperti ini. Oke, saya open di sini. Nah, kemudian di sini saya save dulu file, saya save as ya, family di sini. Ini saya ganti di desktop ya. Ini saya buat sendiri di sini biar kita carinya mudah ya. Family bearing pad. Karet elastomer ya. Nah, ini tampilan reference plan ya. Oke, seperti ini. Saya coba create dulu untuk reference plan-nya. Oke. Jadi kalau 45 berarti 50 berarti kita bagi 2 ya. Berarti 25. Saya pick seperti ini. 250. Oh sorry. Ini satu ya, double. Kemudian bagian dalamnya itu adalah 45 berarti 22,5 ya. 225 ya. Oke, saya create lagi di sini reference plan, saya pick model, pick line. Oke, 225 seperti ini ya. Oke, 225. Nah, kemudian di sini saya lihat dari tampilan left dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Kemudian kita buat di sini reference plan juga, kita pick juga di sini. Oke, ini kita mau buat berapa ya, kita garis saja dulu seperti ini. Ini topnya ya, coba saya geser dulu. Nah, ini dia. Oke, ini saya masukkan sedikit saja. Nah, ini sejajar ya. Kemudian saya create di sini reference plan, pick seperti ini. Dia kan adanya 5 cm ya tebalnya. Kita perhatikan di sini ya. Nah, di sini dia terbagi 2. Oke. Perhatikan dia mana ya? Ini ya. Nah, ini. Jadi di sini ada angkur, oke. Kemudian di sini juga ada nilainya ya. Di sini 1:25. Oke. Nah, saya pelajari dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini. Oke, berarti dia 2 ketebalan. Berarti ini kita bagi 2. Berarti dari 5 cm itu tebalnya itu adalah 2,5 ya. Kita klik seperti ini, 25. Oke, kita ke bawah, kemudian kita 25 lagi, ke bawah lagi. Nah, ini reference ketebalan karetnya. Nah, kita buat di sini dimensi ya. Oke, ini dan seperti ini. Oke, seperti ini kita masukkan tebal atas atau TA. Oke, kemudian yang bawahnya ini saya masukkan namanya TB atau tebal bawah ya. Seperti ini. Oke. Sudah jadi, kita lihat ke reference levelnya ini A. Oke, kita beri dimensi dulu ya. Oke, seperti ini A. Oke. Kemudian ini B ya. Ini B. Nah, bagian yang kecil ini kita samakan. Kita beri nama A1 aja ya. Seperti ini. A1 dan B1. Jadi yang ini kita beri nama
B1. Kemudian yang ini kita beri nama A1. Kurang lebih seperti ini agar kita mudah ya. Ini saya coba perkecil lagi sebenarnya 10 ya. Nah, setelah selesai kita akan buat dia dalam bentuk 3D. Kita extrude-nya. Nah, tapi di sini saya ada dua. Jadi yang pertama saya menggunakan blend, yang kedua saya menggunakan extraction. Nah, oke, kita buat yang menggunakan blend dulu, extraction dulu. Jadi extraction yang membedakan adalah ini. Jadi kalau blend itu seperti ini modelnya. Oke, seperti ini. Sedangkan extraction ini yang ini. Jadi kalau blend itu dia akan mengerucut, sedangkan extractionnya ini yang lurus. Oke, nah seperti ini. Jadi kita ke blend dulu. Oke, saya gunakan seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini. Oke, ini saya lock ya. Nah, ini selesai. Saya pilih edit top. Kemudian bagian atasnya yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya pilih finish edit mode. Nah, perhatikan pada tampilan left. Nah, tingginya sudah seperti ini. Nah, ini tentunya kurang pas ya. Ini saya turunkan ke bawah. Oke, ini bagian bawah ya. Nah, saya lock seperti ini, dan ini bagian atasnya saya lock seperti ini. Selanjutnya lapisan yang kedua. Nah, lapisan yang kedua masih dari reference level. Oke, kita create di sini, kita pilih extraction. Kemudian sama caranya, kita pilih seperti ini saja. Oke, dia hanya satu perintah karena bukaannya atau sisinya itu di extrude semua sama, lebarnya tidak berubah. Oke, saya finish edit mode. Nah, kita perhatikan dari left. Selanjutnya yang ini saya atur untuk posisinya, dia ada di batas seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ke menu view. Kita lihat, nah ini posisi 3 dimensinya yang sudah jadi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk posisinya kita bisa mengatur family-nya. Jadi di sini kita bisa mengganti untuk ukurannya. Oke, ini saya ganti. Oke, apply. Nah, ini otomatis ya, dia langsung berubah ketika kita ganti. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mau melakukan pengeditan lagi itu akan jauh lebih mudah. Oke, ini seperti ini. Oke, kemudian ini sudah kita lihat posisinya. Oke, nah kita buat untuk dimensinya ini equal ya. Jadi equal ini artinya dimensinya ini dia baik kiri maupun kanan itu sama. Nah, juga klik seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Nah, dan kita coba ya. Nah, ketika kita rubah di sini, kita gantikan misalnya ukuran sekian. Nah, ini dia langsung jadi seperti ini. Jadi kita mau mengganti ukuran berapapun, posisinya ini akan berubah di kedua sisi. Oke, jadi akan ada nilai senternya ya. Oke, ini kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Nah, di sini kita lihat untuk ukurannya. Di sini kalau bentang yang 15 meter ya, di sini bentar, ini ukurannya ya kurang lebih 400 kali 250 ya, yang A dengan yang B di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini kita bisa masukkan nilainya. Di sini saya buat untuk nilainya katakanlah 250 ya. Oke, kemudian untuk A-nya 350. Oke. Terus di sini untuk ukurannya ini sebenarnya kecil ya, ini. Nah, dia karena kalau kita melihat nilai di dalam lebar balok itu, nah di sini kita lihat. Nah, untuk lebar balok sendiri sebenarnya di sini lebarnya 450. Oke. Di sini lebarnya 450, jadi kita tidak bisa ikut dengan lebar 3,5. Nanti ini menggantung ya. Jadi ada apa namanya? Girder yang tidak ini di atas tertimpa di atas elastomer. Nah, ini kita harus ganti. Kita buat 4,5. Yang ini tidak apa-apa. Ini kita bisa edit. Di sini kita ganti jadi 4,5 dikalikan 300 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah.
kita perhatikan di sini, kita bisa load into project di sini. Nah, setelah kita load into project, ini close saja. Oke, nah kita harus melihat di sini sudah masuk sebenarnya. Nah, kita melihat dari dasar balok ya. Nah, ini tekan space pada keyboard saja untuk memutar objeknya. Nah, setelah objeknya di sini terputar, kita tinggal play saja. Kita klik pada posisi yang kita sudah tentukan. Kita bisa lihat dari 3 dimensinya. Oke, di sini belum bisa terlihat secara full karena sebenarnya yang kita buat itu di sisi seberangnya. Oke, di sini kita harus coba melihat dari Dena Balok. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sebentar kita ke potongannya. Oke, gelagar memanjang. Nah, di sini kita perkecil, tapi ternyata di sini belum bisa ya. Oke, kita perhatikan. Nah, kenapa? Karena view kita tidak sampai ke sebelah. Kita harus mengganti view-nya. Oke, di sini kita ke dasar balok lagi. Perhatikan di sini potongan balok memanjang girder ya. Ya, ini kita duplicate ini. Oke, ini kita duplicate. Kita perhatikan di sini STR2. Oke. Nah, ini STR berapa? 3, ini STR 9 ya. Ini STR 1 balok girder memanjang. Nah, ini kita klik kanan. Nah, kita lihat di sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini kita ganti view-nya. Nah, kita ganti view-nya di sini. Perhatikan, klik. Nah, selanjutnya kita lihat with detailing ya. Oke, lalu kita lihat posisinya. Di sini perhatikan, ini saya tarik sedikit. Oke, ini kita ganti namanya ya. Oke. Nah, kita ganti namanya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini perhatikan, kita ke dasar balok, kemudian kita lihat di sini panjang potongannya kelebihan kayaknya ini. Coba lihat. Nah, ini kita klik. Nah, kita harus pisahkan ini. Jangan tertumpuk ya. Oke, kita klik, bantu dengan tekan tombol tab pada keyboard ya. Nah, dia akan lebih mudah bagi kita untuk mencarinya. Ini kita majukan ke depan sedikit. Nah, ini dia. Yang akan kita pakai adalah yang bagian kedua ini, oke, yang STR 1 ya kan, potongan balok girder memanjang girder 4.1. Nah, di sini kita lihat, di sini kita tarik, kita perkecil. Oke. Selanjutnya di sini yang bagian ini juga kita perkecil. Oke. Nah, ini kita tarik ke atas. Ya, ini kita tarik ke atas. Kemudian kita lihat di sini di potongan memanjang ya. Balok memanjang di sini harusnya sudah terlihat. Nah, ini dia. Ini sudah terlihat. Oke. Dia lagi loading. Nah, di sini terlihat. Oke, sebentar dia lagi loading ya. Nah, ini sudah jadi ya. Wow. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa lihat di sini parameternya sudah ada. Oke. Elastomernya sudah ada. Selanjutnya kita ke dasar balok lagi. Kita lihat di sini. Nah, untuk potongan memanjang, maksudnya melintang, dia belum ada ya. Dia belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Karena di sini garis potongan kita ini masih belum semua. Nah, ini saya turunkan dulu kualitasnya ke fine agar dia tidak berat. Oke, nah perhatikan nih. Nah, ini tidak memotong. Nah, oke, kita biasa saja kualitasnya. Kemudian kita tarik. Nah, ini kita tarik STR 9 ya. Nah, potongan balok diafragma 2 ini kita tarik nanti posisinya ke arah kanan. Nah, sampai bisa melihat. Oke, sampai melewati si objek karet elastomer ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di STR 9 potongan balok diafragma 2. Nah, di sini sebentar melintang. Nah, ini kita tutup dulu ya. Ini kita close. Kemudian kita ke diafragma 2, kita perhatikan di sini ya. Nah, ini kita klik. Oke, klik. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ternyata ada kekeliruan. Di sini yang kita mau lihat garis potongannya harus kita pindahkan ya, karena kita motongnya ini lihatnya bukan ke balok utama, ke bagian elastomernya, tapi kita melihatnya ini ya, ini kita majukan. Oke, ini kita kasih maju ke kanan. Oke, seperti ini agar garis potongannya ini bisa melihat pada
elastomer. Nah, ini posisinya di sini. Kita harus posisikannya di sini, di daerah sengkang yang rapat ini. Nah, kita ke dasar balok, kemudian kita klik, kita move ya. Kita move, kita majukan seperti ini. Iya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah kita coba klik, lihat. Nah, ini diafragmanya ini sudah, maksud saya karet elastomer untuk balok girdernya sudah jadi. Ini kita tinggal lakukan copy saja. Oke, klik seperti ini. Oke, kita pilih copy multiple ya. Nah, seperti ini, dan seperti ini terus ya sampai dia selesai. Ini ada 8 balok ya. Oke. Nah, setelah itu, di dalam 3 dimensinya kita sudah bisa lihat modelnya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa tampilkan modelnya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan, sudah lumayan kelihatan bagus. Oke, terlihat dari 3 dimensinya di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini, nah ini elastomernya sudah kita bisa lihat. Ini kita bisa lebih dekat lagi lihat. Nah, kita zoom. Nah, ini elastomernya sudah jadi. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, jadi sebenarnya tidak susah ya untuk membuat ini, asalkan kita ikutnya pelan-pelan. Ini kita tampilkan ganti ya, kualitasnya kita turunkan sedikit. Kemudian di sini kita skalanya fine aja. Oke. Nah, ini dia lagi loading. Nah, ini kita sudah tampilkan yang fine seperti ini. Oke. Nah, kita ke wireframe apa realistik aja. Nanti kita bisa melihat materialnya di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah ini kita lihat. Oke. Nah, tinggal kita kembalikan saja. Nah, seperti ini dia. Cukup mudah ya, tidak ada yang sulit dalam membuat bearing pad elastomeric untuk girder, jembatan girder ya, jembatan GTI. Oke, jembatan balok girder sini. Nah, jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, share bagi yang membutuhkan. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Want it was